أهلا وسهلا في قناة العربية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati lil Arabiyah. So di sini saya bersama dengan host Mas Arham dan juga ada narasumber yang sangat luar biasa pada di tengah-tengah pada hari ini, yaitu ada Mas Adani dan juga Mas Faris. Assalamualaikum Mas Adan, Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, jadi banyak orang ya berpikir belajar bahasa Arab itu sangat sulit, susah kan, dan juga tentang kitab-kitab. Nah, di sini ada unik ya teman-teman. Di sini kita sudah menghadirkan dari mahasiswa mutasi Sudan. Nah, katanya di Sudan itu dialek itu sangat-sangat unik gitu kan. Nah, pas banget kita di sini mau men-sharing ya dengan Mas Ardani juga Mas Faris tentang dialek Sudan itu seperti apa sih gitu kan, dan apa bedanya sama dialek yang di Mesir dan di berbagai Timur Tengah lah, negara Timur Tengah gitu kan. Jadi kita itu ingin cari tahu gitu dari teman-teman yang pernah kuliah di Sudan nih, gimana sih bahasa Arab di sana, mungkin dari bahasa sehari-harinya, apa bahasanya Amiyah, terus bedanya apa sih sama bahasa Arab yang sering kita pakai di Indonesia, terutama mungkin kita kan di Indonesia seringnya bahasa Fusha ya. Betul. Apa bedanya gitu? Bener banget Mas Arham. Di situ. Nah, yang pertama mungkin kita ingin tahu dulu nih dari ini teman-teman dari Sudan nih, ada Bang Ardan sama Bang Faris. Kalau kan dulu kuliah di Sudan nih Bang. Ya. Gimana sih Bang? Ceritanya kok bisa tiba-tiba ada di Sudan? Nah, gitu? itu gimana tuh? Iya. Kan nggak mungkin tuh ujuk-ujuk tiba-tiba gabut lah mau ke Sudan. Nah, gimana kok bisa ke situ? Mungkin dari salah satu dulu dah. Fadol ya, akhi. Coba Mas Adani dulu, coba. Min fadlikum. Sebenarnya kalau saya pribadi tidak ada kepikiran untuk ke Sudan. Oh. Sejak awal, jadi setelah saya tamat pesantren SMA itu, saya ingin ke Mesir. Ya, jadi saya ikut seleksi tes ke Mesir, ternyata belum rezeki. Oh. Nah, ternyata ada guru saya. Beliau itu merekomendasikan saya, memberi saya informasi untuk ambil jalur ini ke Sudan. Pada saat itu beliau memberi saya informasi lewat jalur Setoyib. Ini bagian di kedutaan besar Sudan di Jakarta. Itu dari pondok itu. Rekomendasi dari pondok atau dari mana? Iya, dari pondok, pondok. dari guru saya lah. Nah, itu di kedutaan itu ada kuota banyak. Jadi di beberapa itu yang dari teman-teman dari Muhammadiyah juga ada kuotanya. Jadi di Muhammadiyah itu ada seleksinya juga. Nah, lewat situ alhamdulillah ya saya keterima ke Sudan. Karena mimpi saya itu dulu pengen ke Mesir tidak berhasil, ya saya mungkin rezeki saya ke Sudan. Jadi untuk kenapa bisa ke Sudan, karena itu rekomendasi dari guru saya. Oh, alhamdulillah. Keren. Jadi anu, Pak Rizky, gampangnya kayak tiada rotan akar pun jadi. Ya. Kan bisa Mesir, Sudan pun jadi. Ya, Kan sama-sama di Timur Tengah. Sama-sama di Timur Tengah, bener. Afrika lagi. Mungkin kalau dari Bang Faris gimana, Bang? Ya, alhamdulillah. Jadi pertama kali aku ngucapin terima kasih banyak kepada Ustadz Adi Hidayat yang sudah memberikan beasiswa untuk berkuliah di Sudan. Jadi tahun 2019 itu, jadi aku nggak ada niatan untuk berangkat ke Sudan, cuma tiba-tiba kesempatan itu datang dengan sendirinya. Ustadz Adi Hidayat kenal dengan pimpinan pesantren aku di Jakarta, dan alhamdulillah diberikan kuota 2 orang untuk kami santri pesantren itu, dan alhamdulillah aku yang siap berkasnya dan semua kebutuhan dokumen aku udah ready, dan aku langsung apply, dan alhamdulillah diterima oleh pihak Ustadz Adi Hidayat dan bisa berangkat di November 2019 begitu. Jadi ini beasiswa. Alhamdulillah. Ada hidayah tuh Mas. Kemarin juga kan tempat ada pengajian kan. Iya. Dan ente juga hadir. Hadir, alhamdulillah. Hadir juga yang dibantu kemarin. Jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah. Betul. Menarik. Menarik ya. Iya. Sarham ya. Dan ternyata dari 2 jalur berbeda itu akhirnya Bang Faris sama Bang Ardan dipertemukan Di satu kampus lagi di Internasional Sudan ya.
di International University of Africa. Oke, kebetulan itu ya. Dan Iya. sekarang juga di Uin Malang juga jadi saya Ketemu lagi dong. ketemu lagi dong. Iya. Alhamdulillah. Nah nih, coba nih selanjutnya nih Mas Arham dan juga Mas Ardani, Mas Asadari dan juga Mas Faris gitu kan. Nah, sebelum ke UIN Malang, mencoba studi UIN Malang nih, kira-kira kan di sana kan ada konflik nih yang berkelanjutan kan sampai sekarang nih. Sampai kemarin ada postingan Allahu Akbar. Pray for Sudan ya. Nah, itu kan sangat apa ya, memprihatinkan gitu kan. Ya. Nah, kira-kira saat konflik pecah gitu ya, bagaimana sih pengalaman kalian tiba-tiba mutasi ke Indonesia itu? Gitu. Jadi gimana gitu kan awal mulanya pas konflik itu pecah mungkin Bang Ardan sama Bang Faris lagi makan Ya. atau tiba-tiba duar gitu. Nah, gimana sih kok Iya, ceritanya gitu terus kan bisa kembali ke Indonesia lagi. betul. Gak apa-apa, santai aja ceritanya mungkin Santai. agak. Santai aja, santai. Jadi pada saat itu posisinya lagi bulan Ramadan tahun 2023. Oh, Ramadan Bulan- 2023. Bulan April. April. Ya, tanggal 13 sama masih ingat itu pecah. Itu posisinya saya lagi ikut dauro Oh, Dauro. tahfiz di markas. Hmm. Nah, itu tiba-tiba ada saling tembak-tembakan di belakang asrama putri mahasiswi. Wih. Itu mulai pecah perangnya antara dua militer itu. Hah? Dan setelah itu KBRI Sudan itu menginformasi bahwa ini harus siaga setelah sekian minggu itu ditetapkan siaga 1. Nah, siaga 1. Jadi harus dievakuasi. Wih, Kita harus dipulangkan, harus keluar dari dari Khartoum Khartoum dari itu. ibu kotanya. Nah, jadi alhamdulillah setelah itu kita berhasil dievakuasi dari Khartoum ke Port Sudan dahulu. Port Sudan. Port Sudan itu di daerah dekat Pelabuhan nggak sih? Port ya Sudan? pelabuhan Hmm, dekat di Jeddah. Iya. Wah, itu kita diamankan di situ, lalu kita berangkat ke Jeddah sekitar 2 hari 3 hari, lalu kita dipulangkan ke Indonesia. Kita mengira awalnya konflik ini berlangsung cepat, ternyata berkepanjangan hingga hari ini masih ada Iya. eskalasinya. Setelah tiba di Indonesia itu kita berharap masih bisa lanjut kuliah di Sudan. Ternyata kita tidak bisa karena sudah semakin buruk konfliknya. Alhamdulillah ada solusi dari pemerintah untuk kita bisa melanjutkan kuliah kita di Indonesia. Termasuk kan KBRI juga itu pemerintah ini merekomendasi untuk kampus-kampus PTKIN itu menerima kita. Ya. Saya karena atas dasar rekomendasi dari ibu saya pilih UIN Malang. Jadi saya milih UIN Malang karena disuruh sama orang tua. Oh, iya. Oh. Pilihan yang tepat ya, saya. Tepat juga Malaysia kita. Apalagi kan UIN Malang kan juga kampus Sudan dulu ya namanya. Atau gimana? Universitas Indonesia Sudan. Nah, berarti cocok banget kan? Iya. Cocok banget berarti itu pilihan yang tepat berarti Mas Arham ya. Jadi kalau Bang Ardan itu lagi hak tafid tiba-tiba duar gitu Oh, ada gitu. dor. Wah, menarik. Kalau Bang Faris gimana? Bang? Apa lagi makan gitu tiba-tiba duar gitu? Jadi posisi waktu itu lagi tidur pada subuh ya. pada Tidur subuh. pagi kan wajar bulan Ramadan. Terus jam 9 pagi tiba-tiba terkejut gitu. Terkejut ada suara ledakan. Kirain ada orang main petasan gitu. Jadi ngelihat keluar rumah. Ih, kok nggak ada tetangga keluar rumah kok nggak ada. Lagian jam 9 pagi ngapain main petasan? Bener. Terus ngedenger lagi makin dentuman kuat, ngelihat WhatsApp nih, status WA teman-teman pada perang. Apa nih perang? Ya banyak yang nge-screenshot berita di Twitter gitu. Wah, ternyata ada perang dan 9.30 itu jelas lebih kuat lagi dan lebih intensif lagi suara pelurunya, suara dentuman gitu. Dan itu kami paham bahwasanya ini perang ya. Seperti yang Ardani tadi bilang, memang kami mengira ini bakal bentar. Ya 2 hari selesai, 3 hari selesai. Ternyata udah 7 hari nggak selesai. Kemudian sampai siaga 1 dan kami disuruh evakuasi. Di situ masih belum rela ya untuk evakuasi karena posisi kami semester 7. Karena sedikit lagi udah mau selesai. Dan mau mendapatkan ijazah gitu. Tapi kondisinya
Nggak mau kita disuruh pulang, Betul. kami belum menerima. Ternyata setelah mengetahui di hari ke-8 dan 9 ini semua negara sudah evakuasi dan Kemenlu sudah mengusahakan kami untuk evakuasi, jadi kami bismillah ya, ini memang jalan terbaik gitu. Jadi usaha dari Kementerian Luar Negeri waktu itu Bu Retno Oh ya Bu Retno. sampai kita di Indonesia ya, sampai di Jakarta itu awal bulan Mei itu kita diletakkan di asrama haji Jakarta Timur dan seluruh perwakilan dari kementerian hadir di sana menyambut kita semua, yaitu termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian dalam negeri. dalam negeri, ya. kemudian ada Kementerian Agama. Oh iya jelas. Nah, dan juga ada Kemenristek Dikti waktu itu. Oh iya iya. Jadi saat di asrama haji, Kementerian Ristek Dikti dan juga Kementerian Agama berjanji waktu itu ya menyampaikan bahwasanya mereka akan menjamin kelanjutan studi dari mahasiswa mutasi Sudan. Tapi ternyata yang memberikan aksi yang jelas adalah Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama memberikan instruksi untuk seluruh PTKIN untuk menerima mahasiswa mutasi dari Sudan. Dan alhamdulillah kita semua yang mutasi dari Sudan diberikan pilihan. PTKIN mulai dari Aceh sampai Sulawesi ya, di Makassar itu juga kita tinggal pilih gitu. Alhamdulillah. Dan itu saya secara gratis juga beasiswa atau tidak, itu sudah biaya pribadi. Pakai biaya nanya. pribadi. Iya, Mas Arham ya. Saya pikir kan katanya beasiswa kan gitu. Berarti kan Oh. kayak lanjutan gitu loh. Ternyata bayar pribadi. Betul, mandiri biaya ya. pribadi sudah sampai di Indonesia. Oh. Jadi alhamdulillah ada andil yang jelas ya dari kementerian, dari pemerintah waktu itu, alhamdulillah. Sampai kita bisa kuliah di UIN Malang. Di Malang. Gitu. Alhamdulillah. Keren. Dengan perjuangan yang luar biasa ya. Gak nyangka. Dan itu baru first time itu kejadian seperti itu Iya, di Sudan. alhamdulillah. Pertama kali. Insya Allah hanya itu aja lah. Cukup satu Iya, kali itu aja. Anak-anak Lagian- tidur ya Mas Arham. Iya. Mas Arham ya. Betul. Enggak siapa yang mau lagi tidur tiba-tiba dapat asar. Jadi Pas ya bulan puasa lagi. berpuasa lagi. Jadi ya buat teman-teman pendengar semua nih ya, karena sekarang kan konflik juga sedang terjadi di Sudan, maka mari sama-sama kita buka mata kita. Kita buka, perhatikan, kita perhatikan juga konflik yang sedang terjadi di Sudan. Jadi ya mari sama-sama kita berdoa yang terbaik lah agar konflik di Sudan cepat selesai juga. Amin. Amin. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir ya untuk di segmen ini, aku pengen nanya tentang ini, kembali ke Sudan. Ketika di sana, Bang, bertemu dengan orang-orang Sudan, berinteraksi dengan orang-orang Sudan, itu apa gitu first impression teman-teman atau kesan pertama ketika mendengar orang-orang Sudan berbicara atau Oh, pertama kali ke Sudan. Iya, first impression Iya. itu gimana sih? Apalagi kan kalian kan dari Indonesia kan Dari rata-rata Asia. Fusha gitu kan. Apalagi kan di Sudan kan ada dialek sendiri gitu kan yang pastinya kan bikin kita bingung gitu kan, dari Mas Ardani juga Mas Faris gitu kan. Gimana first impression tadi katanya Mas Arham? Jadi sebelum kami berangkat ke Sudan memang semua sudah dipersiapkan ya, mulai dari bahasa, sudah merasa aku mampu nih. Karena selama muhadasah di pondok itu lancar banget ya, sesuai dengan kaidah nahwu sorof, dan nggak pernah tahu tentang Amiyah Sudan. Amiyah Sudan. Sebelum berangkat itu tidak ada briefing terlebih dahulu. Oke. Nah, sampainya di sana barulah kita disambut oleh mahasiswa senior ya di sana, dan mereka memberikan informasi bahwasanya bahasa di Sudan ini bahasa Dariji namanya. Dariji. Jadi Amiyahnya itu disebut Dariji. Oh, Amiyah Sudan namanya Dariji. ya. Dariji. Nah, kalau Dariji. aku sendiri first impression-nya itu ketika di bandara. Nah, bandara kita sampai di imigrasi, nunjukin paspor. Di situ udah mendengar petugasnya ngomong bahasa Arab tapi kayak bukan bahasa Arab. Kayak cepat Cepet banget. banget pasti kan ya. Seumur-umur aku dari SD kelas 1 sampai 17 tahun belajar bahasa Arab, nggak pernah memahami apa yang dia bilang. Dan nggak pernah terlintas di pikiran. Jadi, waktu itu aku sempat ya ada urusan lah di imigrasi, nggak lancar. Akhirnya harus muhadasah, conversation dengan petugasnya. Kami mencoba untuk berbicara bahasa Fusha, tapi dia membalasnya dengan bahasa Dariji tadi. Dariji tadi. Kami cuma,
Naam. Berarti Nah, emang orang Sudan ini gak paham bahasa Fusha. Mereka paham, Paham, tapi cuman- secara speaking mereka menggunakan darija. Dari Ji. Gitu. Jadi mereka paham formal tapi tidak bisa berucap formal begitu. Seperti itu. Makanya pas di Mahat kan ada maba itu kan pas ya kan di Gaza dulu kan. Ada namanya Ali tuh, mahasiswa Sudan tuh, mahasiswa asing. Oh iya. Itu cepet banget ngomongnya gitu kan. Dari dialeknya gitu. Yang mana sulit dimengerti gitu kan. Betul. Sudah dia cepat dan ngomongnya Kumur-kumur. itu, iya kayak kumur-kumur lagi. Apa ini? Hurufnya apa nggak tahu. Pokoknya nahu sorofnya nggak ada gitu. Jadi betul-betul bingung lah. Wow. Oh, oke. Jadi bisa disimpulkan kayak gini, Bang Rizky. Gimana Kita tuh? sama aja kayak di bahasa Indonesia. Hmm. Orang-orang Amia Sudan tadi, mereka paham tentang bahasa Sudan Fusha, tapi mereka ya hanya ngomong Amia, sama aja kayak kita. Kita Ya. tahu tentang tata bahasa Indonesia baku. Tapi kita kalau ngomong kan pakai bahasa sehari-hari gitu. Iya, Sama kayak bahasa gitu. sehari-hari. Betul. Sehari-hari bahasa daerah juga sih ya, bahasa daerah. Tuh. Kalau saya sih mengibaratkan dari gitu misalnya kayak bahasa Fusha kan. Kita itu kan orang Indonesia kan punya namanya bahasa Indonesia asli. Bahasa Indonesia asli. Tapi kita setiap daerah punya logat. Punya logat Jakarta, logat Makassar, Jawa. Nah, mungkin bahasa Arab di Sudan seperti itu. Dia punya logatnya sendiri, kadang kita kurang paham. Padahal kita sudah belajar bahasa Fusha kan. Berarti setiap daerah ada logat sendiri-sendiri itu. di Setiap Sudan? negara. Oh. Iya, di setiap negara Timur Tengah ada logat sendiri dan di satu negara itu juga Ada ada katanya. logat tiap kota, tiap provinsi. Oh, setiap beda. kota juga ada Iya. di Iya. di Sudan juga ada berarti Di ya. Sudan juga ada. Wow. Gitu. Jadi nanti kalau keluar kota di Sudan nih ya, berarti beda lagi logatnya gitu. Logatnya beda tapi sebenarnya kosakatanya Kosakata- mirip-mirip. oh, mirip-mirip. Betul, gitu. Jadi intinya kita meskipun sudah merasa hebat dalam bahasa Arab itu tidak bisa dikatakan hebat kecuali Ketika kita terjun langsung. terjun langsung ke lapangan. Arab ya. Bisa. Gitu. Walaupun di sini kita udah ikut lomba debat, Oh, lomba udah. hadoro, Oke, bahasa tapi Arab kalau tapi belum di sana bisa. Iya. Karena sia-sia berarti. Juga Juga, nggak enggak, bahasa. enggak. Oh, enggak. kalau mengukur kemampuan, karena beda. Nah, sekarang mungkin kita juga pengen tahu nih, sama mungkin teman-teman pendengar juga pengen tahu. Tadi kan kita udah bahas nih tentang bagaimana sih ternyata bahasa Fushanya kita itu beda banget sama bahasa Amianya orang Sudan. Nah, mungkin kita itu pengen tahu sih di situ apa yang menjadi ciri khas atau hal yang paling diingat gitu tentang bahasa Amia Sudan itu seperti apa sih ciri khasnya? Mungkin dari Bang Ardan dulu. Iya, Coba Sardan. Banyak hal sih sebenarnya kalau ciri khasnya, tapi karena bahasa Mia Sudan ini kan dia ini awal mulanya karena dari suku Nubi namanya. Oh, Ciri khasnya suku. Nubi itu suku yang mendiami di Afrika itu kan, di Hmm. daerah Sudan itu, Sungai Nil. Jadi dia punya khas itu, misalnya pengucapan Jamal itu kan artinya unta. Iya, Jamal. Jamal. Kadang lari bunyinya itu jadi gomal. Oh, jadi gomal. Gomal. Plesetan gitu. gitu. Nah, Gomal. ja itu menjadi go gitu kan. Oh, Jamal gomal. Ya ada lagi itu ta. Ta. Sa. Ta. Kasir. Kathir. Katir. Nah, itu dia kalau orang-orang Sudan itu dia pengucapannya katir. Pakai ta. Pakai ta. Oh, pakai Katir. ta. Nah. Katir. Katir gitu. Kathiran. Nah, ketir. Katiran. Kan masa agak ini ya. Iya. Iya, iya. Kurang masyhur gitu ya. Jadi banyak Ketir. hal. Nah, termasuk itu maun ini kan bahasa Fusha. Maun. Orang Sudan itu bilang moya. Oh, malah moya. Moya. Oh iya. Moya. Jadi perubahannya jauh kan? Moya. Maun. Moya. Maun. Moya. Moya. Itu loh Moya. yang di Ah. Free Fire itu kalau Moya. Oh, Moya. Moya dong. Moya. Beda. Moya. Nggak tahu. Iya, Jadi iya. kalau kita tuh bilang ya Sudik, vi moya, apakah ada air? Ya Sodik Moya. Nah, wahai apakah di situ ada air kan? Kemudian juga masih wen katanya. Apa itu? Mau kemana? Oh, Mau kemana? Itu Mashimen. masih wen. Jadi airnya itu menjadi wen.
Wen. Wen. Oh, Jadi kata fusha aina itu dalam dari Jisudan itu wen. Wen. Wayne. Oh. Kalau digabung itu Masih Perubahan katanya. perubahan katanya. Nah, kalau masih kan pergi kan. Iya, masih Masa pergi. Masa Yamsi. Ah. Nah, di orang Sunda itu bilangnya Mas Wen mau kemana kamu? Oh, Mas Wen Inta. Masih Wen Inta. Inta Ah, itu kamu. Kalau di Sudan. Kalau Fusa kan Anta. Anta. Orang Sudan bilangnya Inta. Inta. Ah. Ya, jadi Inta. basicnya memang pertama itu dari huruf hijaiyah dulu ya. Kalau pelafalannya memang huruf qaf itu berubah menjadi G. Oh. Fil gulub, fil galbi. Fil Nah, galbi. terus Qaf. huruf jim jadi G. Ya seperti gami'. Masjid itu di sana kan bilangnya jami'. Jami. Oh, jami'. Tapi Oh. beberapa orang di sana Jami'. mereka bilangnya gami'. Gami'ah. Gami'ah itu kampus ya, jami'ah. Jadi sa juga ya jadi talata. Tamania. Jadi nanya Tanania. sah kam ya Zul. Tapi memang nggak bisa Sah ngomong sal tamania. gitu. Iya, betul. Memang nggak bisa. Bisa ngomong sal malah. Ya, jadi ketika mereka baca Quran itu kedengaran memang. Qafnya itu jadi G, Iya, iya. kemudian sa-nya itu jadi ta, begitu. Talata, tamania. Berarti Gitu. huruf hijaya abatataji. Abatataji. Itu menjadi ciri khasnya. Ciri khasnya. Kemudian tadi Keunikannya berarti yang tadi. ya, Betul huruf Kan? hamzah di awal dan huruf alif di awal itu berubah jadi waw. Wow. Aina, Wain, Wain. gitu. Jadi mereka itu kayak orang Arab kebanyakan memang bahwasanya lahjah Arab itu memang malas. Makanya ada pelajaran i'lal kan. Ya. Oh, iya, iya. I'lal itu kan I'lal. artinya mengubah huruf illah menjadi huruf waw ya kemudian kayak gitu. Jadi di Sudan ya begitu, Waininta, kemudian moya airnya. Jadi banyak perubahan Huruf-huruf saja. huruf tadi dan juga apa namanya? Huruf vokal. Huruf vokal. Nggak ada sebenarnya mim itu ketemu o. Moya kan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Cuman di Sudan. Cuma ya jadi itu adaptasi mungkin Adaptasi. dari bahasa luar, bahasa Nubi tadi akhirnya ada konsonan o. konsonan Gitu. O berarti. Kayak di Indonesia jadi konsonan O ya. Iya, nahnu menjadi nihna, Oh, nah, nu nih. Nah, lu nih. antum jadi intu. intu. Oh, intu. Iya. Intum gitu juga. Iya. Oh, intu. Jadi Asroh. banyak perubahan makanya ya kita bisa belajar bahasa Sudan ya ketika di sana begitu. Langsung tanya ke warga asli gitu. oh, oke. Dari penjelasan tadi Bang ya tentang bagaimana logat Amiyah Sudan itu, kalau saya pikir-pikir mungkin ya dilihat-lihat kok memang agak mirip ya seperti logat Amiyahnya Mesir, dari seperti jari jim ke G. Ya, ya. Makanya kalau mungkin teman-teman pendengar juga pernah sering dengar kan logat-logat Amiyah Mesir Betul. yang di lagu-lagu Arab Apa itu loh, lagu apa itu Mas Ahmad? yang gini loh yang oh itu apa itu yelil kan itu kan Mesir logat Iya, iya. Serin gitu dan Iya, banyak iya, lagi iya. lagu-lagu itu kan kebanyakan pakai logat Mesir Pakai logat Mesir. Oh. dan ternyata kok kedengarannya sama, emang benar sama ya sekilas ya. Sekilas sama, tapi sebenarnya jauh berbeda. Dan perbandingannya ketika kami, mungkin saya ya, ketemu dengan teman-teman yang pernah kuliah di Mesir, kami ngobrol dengan bahasa Amiyah sangat jauh beda. Beda. Contoh aja gini, kalau di Mesir itu kan sangat apa namanya terkenal dengan dengan Oh iya huruf H di belakang. betul Kayak gitu ya. Kalau di Sudan itu enggak, kita nggak pakai gitu. Kalau di Saudi kan ish. Apa itu kan di Saudi itu ish. Terus kalau di Mesir kalau di Sudan itu shunu. Jadi Minu. jujur Shunu, di Sudan itu mungkin lebih ciri khasnya di akhiran itu ditambahin u. Antum jadinya intu. Kemudian man itu jadi minu. Terus apa shunu gitu. Shunu. Jadi Minu. kalau dibilang Mesir mirip dengan Sudan sejujurnya tidak. Ya. siap Padahal Syuf. kalau secara geografis kan berdekatan kan. Ya. Tapi bahasanya jauh beda. jauh beda Jauh bahasanya beda ternyata. gitu. Kayak Indonesia dan Malaysia kan serumpun Nah, gitu kali beda gitu. karena aku juga punya teman-teman orang Mesir ya di
kuliahan, Hmm. mereka ngobrol dengan bahasa dari Amiyah mereka, mereka. itu wah ternyata cuma dikit yang bisa aku pahami. Oh, Gitu. ternyata jauhnya beda gitu. Iya, aku kebiasaan ngomong pakai Sudan. Dariji, Oh, Dariji Dariji. Sudan, dia ngomong pakai Amiyah Mesir, meskipun kami paham tapi ternyata banyak yang beda Jauh. begitu. Dan Iya. fun fact-nya kalau tadi masalah Mesir, ternyata Mesir itu bahasa Arabnya itu banyak kita dengar gitu di syair-syair, di lagu-lagu. Kenapa? Karena ternyata banyak penyair, sastrawan Sastrawan. itu dari Mesir yang buat drama, termasuk Ahmad Shauqi itu kan. Hmm. Ahmad Shauqi itu kan penyair tersohor lah. Tersohor, termasyhur lah ya. Ya, dulu makanya kita tuh waktu di Sudan itu belajar, saya belajar sastra Arab itu sangat kita tidak pahami karena itu ambiar Mesir. Beda sama Sudan. Iya, betul. Apalagi tuh banyak sastra-sastranya tuh memang sulit kita pahami. Hmm. Jadi memang kalau Mesir itu memang sastranya tinggi, Oh. terkenal di antara negara-negara lain. Benar. Gitu. Seperti itu. Jadi ambiarnya beda sama Sudan. Iya, jadi bahasa yang digunakan sehari-hari juga kami di pasar, kemudian di warung, di kampus, yaitu beda dengan di Mesir gitu. Dan kami sudah terbiasa dengan Darija Sudan Sudan. gitu. Mantap. Keren ya. Wah, Kalau menarik mau sumpah. kita coba tes. Wah, merinding nih Berarti saya. berapa tahun nih belajar dialek Sudan itu, Amiyah Sudan itu? Selama kami tinggal di sana, kalau aku sendiri 3,5 tahun. Iya, Enggak lanyahnya bahasa maksudnya dialek sana. Oh, Lancarnya. Aku sih 6 bulan ya. Iya. 6 Cepat bulan tuh udah ya. lancar. Intinya Itu benar-benar dipandu ya, dibimbing sama senior gitu. Jadi kayak diajarin Faris, kamu kalau mau nawar tuh ngomongnya gini. Ya kamu kalau mau turun dari bis ngomongnya gini. Kalau mau beli belanja ini ngomongnya gini. Ya gitu. Tapi kalau diajak bicara gitu sama kayak orang so asik gitu tiba-tiba nyelatuk gitu kan. Bahasanya nyelatuk. Jujur seringnya kan ditemenin sama senior. Oh. Jadi pas aku nggak bisa ngomong, dia ngomong. Ada translate. Nah. Ada terjemah. Kalau udah pergi terus baru dikasih tahu Tahu. sama dia, kamu kalau ditanyain gitu jawabnya kayak gini-gini ya. Oh gitu. Nah, kalau aku itu dulu saya waktu sudah di Sudan pertama kali, kita langsung disuruh sama senior itu ini beli kamus ini. Jadi ada itu Ada kamus. ada PCN Sudan itu dia buat menerbitkan buku kamus Sudan Indonesia. Dariji Fusa Indonesia. Oh, dari bahasa Indonesia. Jadi wah ini bagus nih kalau kita belajar buku ini nih, karena dasar-dasarnya bahasanya yang sering dipakai di kamus, di kampus atau di pasar itu ada. Jadi kita belajar dari situ awalnya. Dan kemudian juga kita langsung praktekkan kan. Bisa lah. Alhamdulillah bisa menyesuaikan. Gitu, alhamdulillah. Tapi aku lo tertarik sama penjelasannya Bang Faris tadi. Katanya kan kita didampingin oleh senior selaku sebagai ya kasarnya kayak mutarjim gitu di sana ya. Pernah digusilin gak sih Bang? Sering. Oh, saya. kayak aku dulu kan dari Depok nih. Kan juga sering sih kayak mohon maaf nih kan kata kasar nih kayak jancuk. Dan ternyata aku ngomong ke guru, kamu jangan ngomong kasar itu. Bahasa kasar kan saya nggak tahu karena dikibulin nih, dibohongin kan sama teman gitu kan. Nah, coba kalau Mas Adani sama Mas Faris pengalamannya itu dikibulinnya seperti apa gitu. Sering, yang paling aku keselin ya, paling benci itu ketika aku ngobrol Fusha, terus dia langsung ngebalasnya Fusha juga, kayak sialan nih orang, lo kira gue nggak bisa ngomong dari gitu ya. Jadi kan waktu itu aku belanja di warung nih kan, terus aku tanya, bikam hadza ya akhi, bikam hadza ya akhi, terus dia ngomong hadza bi alf wa khamsumi'ah Junai Sudania. Terus aku langsung ngomong, ya Zul makin teh. Tekalam ya. Kalau ada ya. Oh, iya. Malaysia Zul kan. Terus dia balas Malaysia Zul. berarti. Ya nih, zanantu inta ma tatakalam dari Jia. Dari Jia. Maaf muskilah. Jadi karena aku ngomongnya dengan Fusha, terus dia juga ngebalasnya Fusha. Fusha ternyata. Padahal aku tahu nih orang nih biasanya ngomong dari Ji mulu ya. Padahal udah ditunjukin tuh. Iya. Terus malah kamu udah pernah diajarin teman-teman kampus juga, teman kuliah. Ya itulah kayak apa? Kosakata yang nggak bener gitu. Oh, ada ternyata tuh. Ada. Contohnya gimana tuh, Mas? Aduh, tapi aku lupa ya. aku nggak suka Atau Mas ingat-ingat. Ardani
bisa sering-sering. Ini biasanya tuh kadang itu kalau kita mau lewat lewat di pasaran itu atau kita mau ke kampus itu kan ada tuh anak kecil kan. Ya. Iya. Kadang itu kita diteriakin Yasin Yasin. Oh, Yasin bukan surat Yasin, bukan. Ya, Yasin. elah. Yasin. Yasin. Anta sini ya. Oh, sini. Hanya Yasin. kayak Cina. berkonotasi rasis gitu. Oh iya Mas. Jadi kita tuh kayak dikira orang Cina itu karena kita itu yang penyebar virus corona. Oh. Padahal kan kita orang Waduh. Indonesia kan. Orang Indonesia. Jadi itu awalnya kita ini apa sih? Maksudnya kita dikira apa? Diusilin sini katanya. Sini. Oh ternyata kita itu mata sipit orang Cina. Padahal kan kita orang Indonesia kan. Oh. Ada lagi tuh kalau kita kadang di kampus-kampus itu kalau kita lagi berantem sama orang Afrika itu kan orang Sudan itu kadang kita dibilangin anti hayawan, Hayawan. intah hayawan, Indah hayu. intah hayawan. Oh, indah haywan. Nah gitu. Tapi yang paling buruk ya sejujurnya di Sudan itu adalah ya khimar. Oh. Kayaknya khimar tuh adalah Iya. the worst insult ya. Ejekan terburuk ya. Iya. Keledai. Hiwar. Emang Khimar ya. Keledai itu adalah kayak peaknya lah, puncaknya betul-betul hina, paling hina tuh kalau dibilang keledai itu berarti udah parah kali. Tapi ada lagi Riz, Apa? anta mujrim. Mau mujrim. Anta mujrim. Tapi mujrim masih mungkin itu kan bahasa fusha ya, mujrim. Iya, Jahat gitu kan. Indah mujrim. Tapi kalau dibilang khimar, wah itu udah bodoh, dengan suara jelek, komplit pakai komplit dan bungu lagi kan. Gue Iya. tolol gitu kan ya. Jadi itu benar-benar kalau orang sudah ngomong itu berarti udah kondisi udah betul-betul kesel Kesel parah. banget. Khimar. Tapi di sela-sela saat ngomong dengan orang-orang sana itu apa ada kata-kata seperti itu gak ketika ngomong? Kalau ngobrol sama kayak penjaga warung, sama teman-teman kelas pasti ada. Pasti ada. Karena kan sepantaran ya. Satu geng Sebaya. lah. Apalagi Sebaya. Sebaya kan. Ngobrol sama tetangga yang seumuran, pasti kedengaran tuh mereka ngomong kalb, khinzir gitu-gitu. Ada loh. Berarti sama Mereka- Indonesia ya? Iya, mereka Anjir juga gitu. ngomong kalb gitu ya, khinzir. Anjir gitu. Gitu. Tapi kalau udah sama dosen atau sama teman orang-orang masjid yang Iya. lebih tua atau sama syekh nggak ada lah. Oh, mesti ngomongnya Masya Allah. Iya. Masya Allah saya gitu kan biasanya. Jadi kalau sama teman-teman saya itu ngomongnya gitu juga. Oh, ternyata gak ada bedanya ya konsepnya. Iya. Indonesia. Pasti mereka juga punya bahasa bahasa sendiri yang gaul yang kasar kita ada. Wow. Sungguh menarik. menarik banget ya. Menarik ya. Ternyata Gak expert ternyata juga ada ternyata. Ada. Sudah itu ya. Bahasa seperti Kalimat itu. joroknya ada. Ada. Ya. Oke. Nice. Oke, nih selanjutnya nih Mas Ardani juga Mas Paris. Kira-kira apa sih pelajaran terbesar gitu selama proses dari awal di Sudan itu sampai hingga di UIN Malang gitu terkait pembelajaran bahasa Arab di sana itu seperti apa gitu? Iya, kalau dari pengalaman tentang belajar bahasa Arab ya di Sudan itu yang paling penting adalah jangan takut untuk praktek. Iya. Gitu. Jadi mengenai al-lughah al-arabiyah ini itu bukan hanya tentang nahwu shorof, tapi muhadatsah. Karena ketika kita sampai di sana itu nggak ada yang peduli tentang nahwu shorof kita, tentang harokat akhirnya. Mau kamu ngomong aina anta, mau kamu ngomong aina inta, mau kamu ngomong ana jitu minal bait, mau kamu ngomong jitu minal bait, mau ngomong apa itu yang penting inta jai minal bait. Oh, Gitu ya. Inta jai minal bait ya. Jadi nggak usah takut banget tentang nahwu shorof karena kalau kita takut-takut untuk praktek muhadatsah akhirnya kita nggak bisa begitu. Dan yang selanjutnya untuk belajar bahasa Arab itu yang aku dapetin pengalaman dari Sudan ya, itu adalah harus banyak membaca ya. Karena membaca itu khususnya kitab-kitab bahasa Arab, mau itu kitab Turas, mau itu yang mu'asharah, modern, itu memperkaya vocabulary, memperkaya kosakata. Tapi kalau kita nggak banyak baca, itu betulan mulut kita juga nggak bisa mengucapkan banyak vocabulary, banyak kosakata gitu. Jadi membaca dan juga dibarengi dengan praktek.
Masalah benar salah itu nanti belakangan gitu. Karena pasti ada orang yang mengkoreksi bahasa kita, entah itu dari senior kita atau bahkan dari orang Sudan sendiri. Karena aku juga ketika ngomong di kelas presentasi dengan bahasa Arab yang teman-teman sekelasnya juga orang Sudan semua, dosen orang Sudan, itu dosen aku yang mengkoreksi kalimat-kalimatku yang nggak tepat. Kayak beliau ngomong mungkin yaksid Faris hadza gitu, yaksid Faris hadza gitu, lil ma'lumah lil jami' Faris mungkin yaksid kida wa kida gitu. Ai, mush kida ya Faris? Nah, ya ustazah gitu. Ya, jadi Sip. kalau kita takut-takut ngomong, takut-takut presentasi, akhirnya nggak ada action. Direction. Coba kalau dari Mas Ada nih mungkin nih apa sih pembelajaran terbesar gitu selama di Sudan gitu? Terkait pembelajaran bahasa Arab gitu. Terkait dengan pembelajaran bahasa Arab, dulu saya waktu awal-awal masuk di kampus itu, masuk kuliah itu kan dosen itu ngomongnya bahasa Arab lancar sekali, kumur-kumur, saya nggak paham. Kumur-kumurnya loh. Iya, kumur-kumur karena Kumur ya. karena pendengaran kita tuh ngomong apa nih orang nih, Kamu apa ya? ngomong apa nih orang. Jadi dari situ saya bahkan ketika dosen menjelaskan itu saya hampir frustasi karena dia ini kita nggak paham kan, karena kurikulum itu kan harus kita paham kan materinya apa yang dia jelaskan. Akhirnya saya disarankan sama senior itu, udah kamu ambil HP rekam suaranya, setelah itu kamu dengarkan ke saya, nanti saya jelaskan kembali. Jadi salah satu pembelajaran yang saya bisa ambil adalah saya merekam suara masai-masai itu, termasuk di kajian luar kampus, kajian di apa namanya di masjid itu saya merekam suaranya gitu. Jadi saya belajar ini kosakata apa nih yang saya belum pahami kan, saya buka lagi kamus. Jadi saya rekam, pulang di asrama dengar ulang atau tanya senior, teman-teman yang lain. Nah itu. Terus sama tadi saya Pak Faris, itu harus berani bicara. Jadi ketika dulu itu pernah di kelas itu disuruh presentasi. Saya presentasi, alhamdulillah saya keluarkan kan kemampuan saya, fusa saya dulu belajar di pondok. Alhamdulillah mereka paham. Alhamdulillah. Tapi saya dikoreksi sama dosen saya itu, ya Ahmad, anta katir ya ani. Di kalimat ya ani. Oh iya. Karena Ya nih. ya, karena setiap saya menjelaskan di Indonesia ya ani yujat ya ani kebanyakan. Oh, bertele-tele ya. Iya, bertele-tele. jadi terlalu kebanyakan ya aninya gitu. Nah, Kalau gitu. di Indonesia kayak Iya. Oh, itu kan dalam bahasa Arab tuh bisa yakni atau al masjid yakni. yakni itu loh. Ya, Itu kan delay kita ya, delay sambil mikir gitu. Jadi setuju tadi dengan yang dibilang Ardani, kalau dari aku kan tadi Maharatul Kalam, Ardani juga Maharatul Istima Istima, gitu ya. Terus Istima. aku juga tadi bilang baca. Itu kan Maharatul Qiraah ya. Kalau ini 3 udah bagus, pasti Maharatul Kitabahnya juga Pasti bagus. bagus. Jadi Maharatul Istima itu betul penting. Karena kami semua mungkin ya, kami semua mahasiswa Sudan pasti pernah nge-record orang Sudan ngomong. Termasuk aku ketika dalam proses administrasi di kampus, bertemu dengan pegawai, bertemu dengan dosen, itu aku semua rekam. Jadi ada bukti kalau beliau ngomong gini, dan itu bukti juga bagi aku menambah pengetahuan bahasa. Iya. Aku takut yang aku pahami di tempat beda dengan yang beliau sampaikan. Jadi ketika sampai rumah aku dengar lagi, oh ini katanya gini, oh gitu, oh ya berarti paham gitu. Karena memang kalau kita jam terbangnya masih rendah, kan nggak mungkin kita langsung paham di tempat ya apa yang orang bilang. Kita harus ada waktu untuk mengulang kembali, memahami apa yang mereka bilang gitu. Jadi Maharatul Istima itu penting banget. Dibiasakan juga dari sekarang, dengerin ceramah-ceramah bahasa Arab, dengerin lagu bahasa Arab gitu. Oke. Sama satu lagi Apa itu? tentang pembelajaran bahasa Arab. Dulu itu kan karena kalau kita beli barang sesuatu itu yang kita tidak tahu mufradatnya kan, kita pusing kan gimana mau bilangnya sama penjualnya kan. Iya. Nah, jadi trik saya adalah saya ambil HP, saya bilang ya Sodik, Nunjukin gambar. jadi gambar apakah ada Ada barangnya gitu. barang ini. Jadi setelah kita menunjukkan ini, dia bilang kan waktu itu saya mau beli apa namanya headset. Headset. Saya nggak tahu kosakata headset apa kan. Sama. Nah, Sama. jadi dari situ Aku tahu. ketika saya apa namanya
tampilkan gambar ke dia. Ya sudah, udah saja. Ya, ya Ahmad katanya itu sama. Jadi ada kosakata baru yang kita tahu iya, lagi dari betul. dia. Iya. Sama kan bahasa Arabnya ternyata sama. Headset. Jadi sistem saya seperti itu, tunjukin gambar. Daripada repot kan? Iya betul. Keren ya, keren. Besar ya. Iya. Jadi langsung aja to the point Iya, to the gimana point. gitu kan. Nah, langsung dia bilang, dia ngasih tahu kita, oh ini sama A. Oh, sama ternyata. Nah, itu pembelajaran yang saya bisa dulu terapkan lagi. Keren Oh, ya. jadi gini Bang Rizky, yang Gimana bisa tuh? disimpulkan itu, dan ini juga buat teman-teman juga ya yang pendengar ini ya. Jadi pembelajaran terbesarnya itu bahwa kita itu harus berani, jangan malu bertanya, Pede ya pede, pastinya kan pertama. jangan malu bertanya, jangan malu untuk kalam berbicara, dan perbanyak kemampuan istimak wal qiraah. Berarti tadi yang pertama itu istima berarti kan kita mendengarkan dulu gitu kan. Ya, Baru betul. kita kalau sudah mendengarkan berbicara maharatul kalam gitu jelas. Dan itu jangan malu sama sekali. Nah, Luar biasa sih. setelah mendengar tadi ya Bang Ardani, Bang Faris tentang gimana pembelajaran, maksudnya apa yang bisa diambil dari pembelajaran bahasa Arab di Sudan. Sekarang kan udah di Indonesia nih. Itu kira-kira pembelajaran bahasa Arab atau tentang bahasa Arab teman-teman nih ada yang berubah nggak? Atau ada culture shock gitu di sini? Ada yang kaget? Iya, aku mengenai pembelajaran bahasa Arab ya, karena aku juga membandingkan bagaimana pembelajaran bahasa Arab di Sudan dan juga di Indo. Kalau pembelajaran bahasa Arab di Sudan berarti kan memang targetnya orang-orang Sudan yang udah bisa bahasa Arab gitu ya. Iya. Sedangkan di Indo adalah orang-orang yang belum belajar bahasa Arab. Gitu. Dan ya culture shock gitu. Melihat di Indonesia ternyata di pondok itu masih belajar tentang apa ya, nahwu sorof yang itu mungkin ya relevansinya ke dunia nyata kurang. Jujur, aku bukan mendiskreditkan Ya. tentang nahwu sorof. Orang yang takhusus fil lughah itu bagus, jayid ya, mumtaz. Tapi kalau antum hanya berfokus dalam kontekstual saja tapi tidak mempraktekkan di kontekstual, itu kurang yanfa gitu ya. Iya. Jadi seharusnya untuk di zaman modern sekarang harus dibarengi dengan praktek gitu. Kalau kita lihat sajalah di pondok di Indonesia modern, pondok modern itu pasti cenderung dengan muhadatsah. Datanya. Meskipun nahwu sorofnya Masih berantakan. berantakan. Iya. Yang penting mau dasar dulu. Sedangkan di pondok salaf itu nahwu sorofnya kuat, tapi muhadatsahnya Mau nggak ada. dasarnya Kebalik. ada keunikan gitu Hmm. masing-masing gitu, ada kelebihannya, ada Betul. kekurangannya. Dan di Indonesia ada juga yang menggabungkan keduanya. Contohnya mungkin Semi modern atau iya, mungkin dengan kitab Al-Lughah Al-Arabiyah Baina Yadaik. Gitu kan kitab itu. Terus banyak lagi lah buku-buku baru yang dipakai. Jadi aku bandingkan di Indonesia dengan di Sudan, dan ternyata aku sempat berpikir ya pengen buat buku Wow. yang cocok untuk orang anak SD gitu. Iya. Ya, buat media ini gitu ya. buku based on pengalamanku di Sudan. Untuk anak SD itu harusnya belajar apa gitu. Modalnya apa nih? Buku fiksi apa non fiksi ya gitu. Bukunya buku bahasa Arab. Buku pembelajaran atau Pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan gitulah. Pokoknya bagaimana anak Indonesia bisa belajar bahasa Arab dengan mudah. Nah, tidak harus paham nahwu sorof. Nahwu sorof. Gitu. menarik. Ya dari cerita dari Mas Faris tadi juga Mas Ardani. Dan benar juga sih, soalnya juga mungkin kebanyakan teman-teman juga di luar sana masih beranggapan bahwasanya bahasa Arab itu susah. Susah Apalagi nahwu sorofnya. Nahwu sorofnya mending masuk apa gitu. Bahasa Arab gitu kan. Bahasa Arab apa surgensinya mungkin gitu kan ya. Padahal udah jelas bahasa Arab itu kan bahasa surga gitu. Ya, bahasa Quran kan tua janda gitu kan. Kan di PBB juga udah pakai bahasa Arab juga Iya, kan PBB, sebagai iya. bahasa Oh, iya. komunikasinya. Makanya itu. Nah, demi menghilangkan anggapan-anggapan itu, mungkin dari Bang Faris atau Bang Adan ada tips and trick nggak buat teman-teman pendengar dan buat kami juga Iya, tentang dan juga buat teman-teman Arabia coba. Mungkin ada nggak sih tips and trick dari untuk belajar bahasa Arab, dan juga mungkin
spill lah mungkin cara-cara ke luar Spill negeri tips gitu tips. gimana. Nah iya, dan juga tips nih buat teman-teman di Arabia nih mungkin pengen ke luar negeri, ke Mesir atau kemana gitu, tapi terkendala biaya atau terkendala apa-apanya mitra gitu lah. mungkin ya. Nah mungkin ada solusinya bagaimana sih gitu. Betul ya, akhi. Coba mungkin Mas Sih. Ardani coba nih. Bang Ardani lah. Mas Ardani kayaknya excited banget nih Mas Ardani. Sebenarnya kalau untuk belajar bahasa Arab, tips and triknya Ya. untuk lebih menyenangkan itu sebenarnya itu lebih bermuara kepada praktiknya kan gitu. Lebih senang langsung diucapkan gitu kan. Oh. Iya gitu. Karena kalau saya pribadi ketika kita bisa bahasa Arab itu adalah suatu skill gitu kan. Skill yang kita punya lah gitu, suatu kelebihan lah gitu. Jadi banyak mendengar di YouTube atau dengar podcast itu biar lebih menyenangkan kan, atau dengar lagunya, atau lebih intinya jangan terlalu berpaku pada sorof, nanti takutnya rumet atau pusing belajar kan, membosankan. Tapi berbanyaklah dengan mendengar di podcast, jadi kita bisa langsung paham gitu yang dia ucapkan, kita bisa mencerna ini gimana gini. Mungkin kalau untuk tips dan trik Mas Faris yang lain tentang dia Jadi ini persiapannya. tips and trick yang masih bahasa Arab ya, belajar bahasa Iya, Arab. bahasa Jadi Arab. setelah ini yang beasiswa, yang belajar luar negeri. Ya kalau untuk belajar bahasa Arab ya, tips and triknya kalau aku pribadi sih betul kayak kita harus menemukan tujuan kita belajar bahasa Arab itu apa. Iya. Ya, kalau ada orang yang pengen belajar bahasa Arab, pengen memahami Al-Quran, pengen memahami hadis gitu. Ada yang pengen bisa keren-kerenan, mungkin ya supaya bisa memahami lagu-lagu, supaya nanti nyanyinya bisa apa. Itu kan tiap orang beda-beda. Jadi temukan dulu tujuan kita belajar bahasa Arab itu apa. Nah, kalau sudah kita tahu tujuan kita belajar bahasa Arab itu apa, baru kita langsung jalani cara-caranya. Ya caranya tadi salah satunya seperti Ardani, ya banyak nonton YouTube. Terus apa yang kita dengar di YouTube tuh diulangin. Nah, terus baca buku-buku Arab. Meskipun mungkin nggak paham, tapi coba ketik aja lah di chat GPT, di foto aja itu bukunya. Terus habis itu kita masukkan ke chat GPT, translate atau suruh dia apa namanya? Mana Terjemahan. menjelaskan Iya. gitu ya. Tarkibnya bagaimana, Ya, tarkib, ya kan? Nah, Kayak gitu. Itu mungkin bisa. Terus ya untuk belajar bahasa Arab ini sebenarnya harus dibanyakin dengan baca Quran dan hadis. Jujur ya. Itu. Karena kalau kita jarang baca Quran, baca hadis, itu kayaknya bakal sulit ya untuk ngomong bahasa Arab. Apalagi ngomong bahasa Arab yang baik. Jujur kalau kita mau ngomong bahasa Arab yang baik, itu tinggal praktekin, ikutin aja tarkibnya Al-Quran dan juga hadis. Begitu. Dan kalau aku sendiri alhamdulillah karena sering baca Quran waktu di pesantren, kemudian di Sudan sering baca hadis, dengar hadis. Itu akhirnya ketika sampai Indo nih ya, udah nggak di sana lagi padahal kita udah di Indo. Terus ketika dengar Ustadz ngomong awalan hadis aja lah, man kana yuk minum, udah pasti akhirnya ini. Iya. Dari itu sudah tahu ujungnya apa. Terus ketika ada orang nanya, Riz, ini artinya apa hadisnya? Oh, itu udah bakalan tahu gitu. Jadi kalau kita perbanyak baca Quran, baca hadis, terjemahin tuh perkata tuh ya kan. Nah itu, oh ini berarti artinya ini, berarti turunannya masdarnya apa, fi'il madinya apa, fi'il mudhari'nya apa, itu kan bakalan tahu gitu. Wow, iya. Sip, sangat menginspirasi. Soalnya juga saya juga pernah kan mendengar kalau tujuan belajar bahasa Arab kan ada dua, ada litawasul sama lifamin nusus. Itu. Iya. Jadi tergantung kita tujuannya kemana dulu nih, Iya. baru kita ikutin langkah-langkahnya. baru ya. Siap. Luar biasa sih. Jadi gimana Bang Ardan kalau yang ke luar negeri itu? Iya, tiba dia besok itu. Berdasarkan pengalaman saya. Ya. Asik. Jadi pertama itu langkah awal itu yang dimulai itu niat sebenarnya. Kalau sudah niatnya bagus itu mau ke Timur Tengah, lalu cari informasi. Biasanya itu Kemenang itu buka kuota untuk
seleksi Timur Tengah. Berarti melalui media sosialnya, Ya. sosmed. Ya, Saran bisa. saya untuk saat ini ketika ingin ke Timur Tengah, Anda harus perhatikan dulu kondisi sosial Negaranya. politiknya. Oh iya. Geopolitiknya. Ya, geopolitiknya tuh Sana seperti gimana? apa, gitu. Apakah ini Aman atau enggak aman, gitu. konflik dari konflik atau tidak? Jadi Betul. saat ini yang lagi konflik itu mungkin kayak negara Syria. Oh iya Ya, Syria itu mungkin jelas itu dong. belum bisa Syria. direkomendasikan sama Sudan. Saat ini mungkin yang sangat diminati mahasiswa Indonesia itu adalah di Mesir, Yaman ya, Yordania. Yordania. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan adalah minimal 3 juz. 3 juz Ya, hafal. 3 juz, juz 1, juz 2, juz 30. Lalu kemampuan bahasa Arabnya. Oh iya, Nah, jelas itu biasanya masih. tuh biasanya kayak kalau teman-teman di Mesir itu ada kelas tahdid mustawa. Ada kelasnya, ada idat, mustawa, ali gitu. Nah, itu. Kemudian itu persiapan berkas-berkas SKCK, rekomendasi dari pesantren, lalu ijazah diterjemahkan, kemudian juga keterangan sehat. Itu di zaman saya dulu. Kurang tahu kalau sekarang ya. Tapi insya Allah kalau zaman sekarang lebih dipermudah. Jadi siapkan ilmunya, siapkan berkasnya, siapkan mental. Ilmu, berkas, mental. Mental. Ya, administrasinya. Ya. Karena dan juga sangunya. Oke, nah, itu jelas. Iya. Karena ada juga tuh teman-teman kita yang di Sudan, di Mesir itu kaget dengan situasi Sudan, perubahan iklim cuaca dari Indonesia ke Sudan. Indonesia ke Sudan ya. Tidak tahan pulang dia. Karena Tidak kuat karena tidak kuat, panas sih mungkin ya. tidak kuat mental. Berarti banyak yang kalau istilahnya kan sini boyong ya. Ya. Yang pada Iya. Mesir banyak yang itu. terseleksi alam banyak gitu. seleksi alam ya, banyak banget ya. Makanya tadi pentingnya 3 tadi ya, Ya. mental, berkas, Mental, berkas, Ilmu. ilmu. 3 ini. Tambah lagi poin. sedikit Apa lagi? finansial. Oh iya tadi bonusnya ya. Iya sih, finansial. Bonusnya tapi beasiswa udah dibayarin ya pastinya dong. Kalau beasiswa alhamdulillah Alhamdulillah ya. karena biasanya alhamdulillah di banyak juga ya di negara Timur Tengah itu termasuk Mesir itu kuliahnya gratis, hanya biaya hidupnya itu loh. Hidupnya itu. Ya, diusahakan. Mandiri ya. Atau kerja di sana sebelumnya atau Saya karena orang tua suruh selesaikan belajar, fokus belajar. Oke. Luar biasa ya. Mungkin aku mau nambahin dari ini ya, nama-nama beasiswanya. Iya, Ya. iya. Jadi untuk teman-teman bisa yang mau ke Timur Tengah itu usahakan coba cari aja di websitenya Kementerian Saudi Arabia. Mau Saudi Arabia itu banyak banget universitasnya sekarang. Jadi mulai dari setiap kota itu pasti ada beasiswanya. S1, S2, S3 begitu. Terus yang kedua Dubai. Bukan Uni Arab Emirat. Qatar. Oh, Qatar ya. Qatar ya. Coba cari aja di Qatar Foundation atau di websitenya Qatar dan Kementerian Pendidikan Qatar. Terus Kuwait gitu. Kemudian Kemenak ya, Kemenak tadi. Tapi kan kalau Kemenak itu sudah pasti targetnya ada Mesir. Kemudian Maroko ya, Iya, Maroko. dan beberapa negara Yordania gitu. Kemudian untuk Yaman, kalau Yaman sih memang biaya pribadi ya. Tahu kan kalau Universitas Al-Ahqaf ya, Al-Ahqaf itu kan kita bayar duluan gitu. Kalau mungkin mau beasiswa kita harus cari sponsor sendiri. Cari lembaga yang buka beasiswa itu. Nah, jadi untuk sekarang memang yang paling aman jujur Arab Saudi yang paling aman. Arab Saudi dan Qatar gitu. Aman finansial, aman Negara geopolitik ya. Politiknya aman ya, geopolitiknya. Dan kuotanya juga besar. Nah, jadi kita harus cari beasiswa yang butuh peminat banyak, kuotanya besar gitu. Jadi kesempatan lolosnya juga besar. Luar biasa sih. Dari perjuangan narasumber satu biasa ini ya, dari mulai awal prosesnya, bagaimana susahnya untuk menembus ke kampus di Sudan, terus sampai ada konflik ya kan, sampai dipulangkan ke Indonesia dan juga kuliah lagi kan, yang sangat berarti double degree berarti ya. Amin. Sudah sama Wismala dong. Sangat luar biasa sih ini perjalanan yang patut kita contoh gitu ya, sebagai hikmahnya gitu ya.
mungkin dari Mas Arham nih ada terakhir mungkin kata-kata nih. Quotes Closing statement. kasih satunya. Pokoknya tadi kita harus semangat, apalagi kita yang kuliah di Indonesia. Ya kan Bang Rizky? Betul. Kita di Indonesia harus semangat juga dong. Banget dong pastinya dong. Dan juga nih buat teman-teman pendengar Arabia yang sedang nonton. Tuh di rumah dimanapun kalian berada. Udah. Jangan anggap bahasa Arab itu susah lagi ya. Betul. Jangan anggap susah lagi. Karena apa? Dengan menerapkan tips and trick dari teman-teman kita, dari Bang Arden dan Bang Faris, insya Allah semuanya menjadi mudah. Ingatlah, banyak yang sering bilang kan kalau Arabia sahlah, ya itu benar. Usahakan itu menjadi sahlah. Dan ingat juga, kan Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, kalau ta'alamul lughatil Arabiyah fa innaha juz'un min dinikum. Bahasa Arab itu kan termasuk bagian dari agama kita semua, bahasa Arab, agama Islam. Dan itu sih closing statement Bang. Aku bingung mau apa lagi Bang. Kita juga kan pokoknya sama-sama belajar dah. Intinya itu wala ta'yasu min rahmatillah. Wah, Betul Wala sekali. asem. Jadi apapun kondisinya kita tetap berjuang. jangan berputus asa Jangan dari berputus asa. semua. Soalnya ada rahmat dari Tuhan. Mungkin itu dari teman-teman Arabia di podcast kita pada hari ini juga perdana ya, perdana Yoi. yang sangat luar biasa. Semoga apa yang kita tadi sharing bermanfaat bagi teman-teman Arabia. Amin. Mungkin so Amin. kita next akan lanjut di podcast selanjutnya. So jangan lupa like dan subscribe. Thank Ya. you.